kafir juga walaupun ada Al-Quran karena mereka ragu isinya, nggak akan jadi petunjuk. Nah, oleh sebab itu kita lihat lalu Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, orang-orang yang beriman itu sifat mereka adalah mereka beriman dengan yang gaib. Kemudian mereka yuqimunas shalah, ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, 3 sifat kepada orang-orang mukmin yang sejati kata Allah, beriman dengan yang gaib, kemudian yuqimunas shalah, kemudian mereka adalah menafkahkan daripada rizki, sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama adalah iman kepada yang gaib. Ini perlu kita paham bahwa rukun iman yang kita imani, seorang muslim, selaku seorang muslim, rata-rata iman itu memang masalah gaib. Yang gak mampu beriman, percaya pada sesuatu yang gaib, meyakini sesuatu yang gaib, dia tidak akan jadi mukmin. Kalau orang bilang bahwa saya is believing, kalau seandainya saya lihat baru saya percaya, kalau enggak. Kan ada orang model seperti itu. Orang barat bilang saying is believing. Lihat dulu baru percaya. Kalau udah lihat ngapain percaya lagi? Justru yang perlu kita percaya karena kita enggak lihat. Jadi ciri orang mukmin itu adalah punya karakter dan mindset bisa mempercayai sesuatu yang enggak terlihat sekalipun, yang enggak ada di depan matanya. Ini sangat penting. Inilah asal usul iman di dalam Islam. Masalah ada azab kubur, masalah ada surga, neraka, lebih daripada itu adalah ada pencipta di balik segala sesuatu ini. Itu konsep iman. Kalau lihat dulu baru percaya, ya udah beriman nanti hari akhirat ketika sudah datang neraka di depan mata. Untuk apa lagi? Justru kita perlu beriman kapan? Sebelum neraka itu di depan saya. Putus jalan bahwa jembatan di daerah, kalau dulu pernah putus jembatan di mana yang lama itu Kutablang. Jangan pergi lewat jalan raya. Kenapa? Di sana putus jembatan. Naik pesawat saja kalau pergi ke Medan. Saying is believing. Kalau saya lihat baru saya percaya. Pergilah. Dia kenal punya kepelang. Justru dengan kita beriman sesuatu yang tak kita lihat mempermudah hidup kita, menyelamatkan hidup. Orang mukmin adalah orang yang hidupnya itu mudah, selamat dia. Tapi orang yang hanya kalau percaya pada sesuatu yang materi saja, oh, udahlah selesai urusan. Yang lihat saja, nggak akan selamat, binasa hidup. Ini paling penting, iman kepada yang gaib. Masuk semua rukun iman itu semua adalah gaib semuanya. 6 rukun iman itu semua gaib. Gaib artinya tidak bisa langsung diketahui oleh manusia dan tidak ada upaya yang bisa kita lakukan untuk mengetahuinya. Itu gaib. Itu gaib mutlak. Kata gaib ada 2, tapi tidak saya jelaskan lebih panjang lebar. Nah, selanjutnya adalah yuqimunas shalah, mereka itu mendirikan, bukan mendirikan kata Imam Al-Qurtubi, lebih daripada itu adalah mereka menyempurnakan salat. Yuqimun di sini adalah maknanya adalah menyempurnakan salat. Mana menyempurnakan salat? Orang mukmin dia membangun hubungannya dengan Allah dengan salat, tapi terus dia sempurnakan salatnya, hubungannya dengan Allah terus disempurnakan. Dan kalau dulu ibadahnya kurang khusyuk, sekarang semakin khusyuk, semakin enak, semakin lezat, semakin menarik, terus begitu sempurna terus. Enggak ilmu solatnya, ilmu masa TK dulu, masa SD, ilmu solat itu masih sampai seperti ini, masih ilmu SD dulu. Orangnya sudah sarjana, bahkan sudah pensiun. Ilmu solat masih ilmu SD. Enggak, sempurnakan terus ilmu solat kita. Pengalaman solat terus semakin baik, semakin membaik. Sempurnakan terus. Begitu diinginkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menafkahkan daripada sebahagian yang kami berikan rezeki kepada mereka. Kata para ulama ahlu sunnah, rizki itu apa? Rizki itu bukan yang kita miliki. Tapi rizki menurut ulama ahlu sunnah adalah kullu ma yuntafa'u bih, segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Itu namanya rizki. Yang bermanfaat bagi kita itu namanya rizki. Walaupun bukan milik kita. Ya.
Rizki Allah itu bukanlah sesuatu yang kita miliki, kata para ulama ahli sunnah. Tapi rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat, walaupun punya orang. Bermanfaat bagi saya, ya. Maka betapa banyak kita memiliki, tapi bukan rizki kita, rizki orang lain. Kalau dia bermanfaat bagi kita, berarti rizki kita. Enggak bermanfaat bagi kita, walaupun dalam kantong kita, rizki orang lain. Saya memiliki banyak harta warisan harta yang saya miliki. Udah Bapak pakai, berguna bagi Bapak? Belum, masih telahan kosong. Berapa? Ada 50 hektar. Sudah dipakai? Belum. Bukan punya Bapak. Bukan rezeki Bapak. Bukan rezeki Bapak. Punya Bapak iya, rezeki belum tentu. Mungkin rezeki ahli waris atau rezeki orang lain, begitu meninggal dikasih untuk anak langsung jual. Rezeki orang lain, manfaatnya sama orang lain, justru milik orang lain. Dan betapa dia itu ada sama kita, tapi bukan manfaatnya bagi kita, bukan rezeki kita. Banyak orang yang dia memiliki banyak, makannya harus pakai nasi putih, ataupun tidurnya juga harus punya tempat tidur yang enak, empuk sana sini, tapi harus, kata dokter, harus tidur di lantai yang keras. Dia miliki, tapi tidak jadi rezeki bagi dia. Nah, jadi supaya menjadi rezeki kita, manfaatkan langsung. Nggak bisa manfaatkan sekarang, manfaatkan untuk hari akhirat, baru jadi rezeki kita. Makanya Allah suruh, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Infakkanlah daripada yang telah diberikan rezeki kepada kita, dan rezeki ini bermakna luas. Apa saja yang bermanfaat bagi saya, itu rezeki saya. Kesehatan saya, ilmu saya, nama baik saya, ya, semua itu, ya, nama baik kita, ya, kemudian ilmu kita, keahlian kita, itu semua adalah rezeki kita. Kenapa? Itu bermanfaat bagi saya. Kawan saya, kolega saya, semua itu adalah merupakan rezeki bagi saya. Kenapa? Kawan-kawan baik sekalian saya, itu semua bermanfaat bagi saya. Itu rezeki saya. Ada orang yang dimudahkan rezekinya melalui kawan yang banyak, relasi yang baik. Ada orang diberikan rezeki nggak punya relasi, tapi punya uang yang banyak, mungkin harta warisan orang daripada orang tuanya, macam-macam. Ada diberikan rezeki melalui ini kurang, dan dari yang sisi lain kesehatannya kurang, tapi yang dia miliki manfaatkan banyak. Rezeki itu luas selama kita maknakan rezeki itu segala yang bermanfaat. Jadi apa yang Allah berikan, manfaatkanlah supaya jadi rezeki kita. Kalau tidak kita manfaatkan, belum tentu jadi rezeki kita. Ini dibahas oleh ulama-ulama ahli sunnah dalam masalah akidah. Bahkan rezeki itu persoalan akidah juga. Lalu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin terhadap hari akhirat. Nah, ini ciri yang dua lagi, sifat orang mukmin sejati itu adalah beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, dan juga wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin pada hari akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yakin kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apakah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu gaib? Karena kata Ustaz tadi bahwa segala iman itu didasarkan kepada masalah gaib. Lalu Al-Quran itu masalah gaib? Coba, gaib atau bukan? Al-Quran gaib atau bukan? Bukan, ya. Kalau kita katakan bukan gaib, berarti rukun iman ada yang gaib, ada yang bukan gaib. Enggak, semua rukun iman itu gaib. Ada lihat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ada lihat? Ada lihat? Enggak, kita enggak lihat. Sahabat ada lihat? Enggak. Sahabat juga datang Nabi pagi-pagi mengatakan, telah diturunkan kepada kalian hari ini surat paling agung dalam Al-Quran. Gak diturunkan kepada tidak ada dalam Injil dan juga tidak ada dalam Taurat. Ini adalah surat yang paling agung. Apa itu ya Rasulullah? Al-Fatihah. Kata Nabi. Bagaimana itu Rasulullah turunnya? Seperti apa? Kami mau lihat dulu baru kami percaya. Enggak.
Para sahabat ketika Nabi bilang begitu, langsung sahabat duduk mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin, dibacakan oleh Nabi, mereka hafal, mereka dengar. Gaib juga. Sahabat yang hidup dengan Nabi, bagi mereka Al-Quran juga gaib. Dikabarkan oleh Nabi, sudah kami percaya. Kita percaya hari ini Al-Quran, di depan kita Al-Quran, telah ada sanadnya dikabarkan bahwa Nabi telah mengatakan begini terus. Para sahabat sudah sepakat semuanya ini Al-Quran. Pada masa Umar bin Khattab dan pada masa Abu Bakar dan pada masa Utsman, ya, bagaimana Al-Quran itu dibukukan, puluhan ribu para sahabat sepakat dengan mushaf ini. Udah, kita percaya semua mereka. Kepercayaan itu adalah berdasarkan pada sesuatu yang tidak kita lihat, gaib juga. Nah, lihat ini ya, rukun iman itu semua kepada yang gaib. Hari akhirat lebih-lebih lagi gaib. Gak ada cara untuk kita bisa tahu bagaimana surga neraka itu dengan upaya kita. Tapi melalui Al-Quran saja kita tahu apa itu dan bagaimana surga neraka tersebut. Gaib juga. Jadi inilah sifat orang-orang mukmin, ya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang mereka percaya seperti ini kondisi mereka, itulah mereka yang atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Dari awal baru 5 ayat pertama sudah dijelaskan orang beruntung dulu. Jadi kalau bicaralah yang positif dulu, ya. Baru kemudian lihat yang enggak sesuai. Baik le dah pegah yang hana sesuai sehingga udah hana boleh. Jadi yang betul je gimana? Enggak jelaskan yang benarnya seperti apa. Lalu kemudian orang akan menimbang nanti. Jadi yang hana betul gimana? Nah, setelah itu takut kita enggak ada umur panjang, enggak sanggup menjelaskan itu. Karena para ulama dalam tradisi keilmuan Islam, hati-hati kita menceritakan sesuatu yang tidak benar duluan, baru yang betul di akhir. Tepat tak bergada, kapal. Jelaskan dulu yang benar. Yang bagus seperti apa, yang kurang bagusnya setelah itu. Muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Kata para ulama, Syekh Sya'rawi bilang begini. Kenapa dibilang muflihun? Muflihun itu dianggap orang yang beruntung. Itu daripada kata-kata kalau bahasa Arab falah. Falah itu adalah petani. Petani, jadi istilahnya petani dan kata-kata falaha ini dimaknakan beruntung. Pekerjaan orang-orang beruntung ini adalah seperti petani. Falah itu adalah petani dalam bahasa Arab. Ada korelasi makna enggak, hubungan makna? Ada, kata beliau. Orang beriman itu persis seperti petani memang. Ya, orang beriman seperti petani, betul. Karena petani itu kalau enggak percaya pada yang gaib, enggak bisa jadi petani. Ini kira-kira 1 are bahasa kita. Ini akan menghasilkan berapa? Kita tanam padi, 1 are biji, kata orang Aceh. Nyo nautong ke? Siapa yang bisa menjamin untung bagi petani? Nggak ada yang menjamin. Pokoknya tanam dulu, garap dulu sawah, kemudian tanam, jaga, keluarkan modal. Untungnya, wallahu a'lam. Mungkin kena wereng, kena busong, abih, hanam tina abih. Nggak ada yang bisa menjamin. Tapi karena yakin keuntungan di depan mata, walaupun gaib keuntungan itu, mereka tetap mengeluarkan tenaga, modal, usaha, semuanya demi untungnya di akhir. Betul tidak? Untungnya di akhir. Kita seorang mukmin juga seperti itu. Siang malam ke masjid, sholat, kemudian infakkan harta sampai puluhan juta, miliaran orang infakkan harta. Hai, untung boleh. Oh, untung di akhir. Capeknya sudah, kemudian habis uang habis-habisan, keringatnya ya dari awal hidup sampai akhir, ya. Sulit, susah kita dalam beribadah, untungnya pasti enggak? Yakin aja sih Allah akan kasih. Kalau petani enggak mau percaya dengan keuntungan yang diizin, yang akan dijanjikan Allah bahwa setiap 1 bulir akan menjadi 10, kemudian dilipat gandakan. Banyak sina pada itu sina cik, ya. Mau orang tanam? Mau. Tapi yakin 1 biji itu akan menghasilkan puluhan yang lain.
Yakin aja. Pastinya enggak. Pastinya Allah alam, hanya Allah yang kasih rezeki. Petani itu persis itulah prototipe model orang mukmin, beriman. Itulah orang-orang yang beruntung. Mau hidup beruntung, hiduplah seperti itu. Bahkan kita mau bisnis investasi sekalipun, hanya dijanjikan. Ini, kalau kita buat ini, maka akan begini. Untungnya diperkirakan setiap bulan, setiap tahun, begini. Yakin nggak? Kalau yakin, berinvestasi. Kalau nggak yakin, nggak jadi. Keuntungan nggak akan didapat. Semua atas keyakinan. Itu model orang mukmin, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, sudah keluar ini ya, matahari ya. Sudah syuruk. Ya. Sudah? Belum lagi. Nah, baik. Terakhir, satu model daripada model manusia yang kedua, hanya 2 ayat saja ya. Itu adalah model orang mukmin, sifat mereka Allah sebutkan sejak awal daripada Al-Quran. Mau jadi orang beruntung, jadilah seperti itu, berbuatlah seperti itu dengan 5 sifat. Kemudian innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ada apabila engkau memberikan anzartahum, engkau memberikan peringatan kepada mereka, sama ada engkau berikan peringatan atau tidak kau berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah menggunci mati hati mereka dan juga pendengaran mereka, dan ada penutup pada mata atau pandangan mereka, walau adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Allah sebutkan yang ciri yang nomor 2 daripada masyarakat adalah orang kafir. Dari mukmin kebalikannya langsung kafir. Kebalikannya langsung orang kafir. Kafir itu apa? Kafir itu kufrun. Kufrun itu adalah daripada kafara. Kafara itu menutup artinya. Menutup. Seperti kafarah dianggap dengan denda. Kenapa? Menutupi sesuatu yang kosong. Menutupi sesuatu yang kosong. Atau jadi kafara itu adalah menutupi. Kalau menutupi, kata Syekh Sya'rawi, kalau menutupi berarti ada sesuatu kemudian ditutup. Kalau nggak ada sesuatu, untuk apa ditutup? Model makanan di atas meja. Kalau ada penutup itu, ada kan? Namanya apa? Penutup di atas meja. Kalau kita lihat istri kita, anak kita tutup, mesti kita pergi buka dulu. Kenapa? Kepuji itu. Untuk apa juga ditutup? Kalau tertutup pasti kita membuka. Makanya sampai bro bak jalan menyemugau burung tipak. Bro bak jalan, ya. Bro tempurung di jalan. Kalau begini dia disepak sama orang. Kenapa? Mau lihat di bawahnya ada apa? Karena setiap yang tertutup mesti ada sesuatu. Tapi kalau terbuka begitu, lihat kosong, ya Allah, biarin aja begitu. Kalau namanya tertutup, mesti ada yang disembunyikan. Maka orang kafir itu adalah orang yang menyembunyikan sesuatu. Dia tahu iman pada Allah, tapi dia sembunyikan, dia tutup hatinya. Tapi dia tahu yang benar, tapi tidak dia mau percaya. Dia tutup hati mereka. Hati mereka itu. Itulah orang kafir. Diistilahkan dalam Al-Quran. Nah. Jadi orang kafir, kata Allah, adapun orang kafir itu sama ada engkau berikan petunjuk, engkau berikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Telah dikunci mati hati mereka, kemudian pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Artinya apa? Jadi Ustaz, orang kafir itu dikunci. Berarti yang namanya orang kafir, orang yang terkunci hati mereka. Jangan salah paham. Karena kita akan pikir bahwa kalau begitu ya apa juga salah mereka. Allah udah kunci hati mereka, makanya mereka tidak beriman. Coba kalau dibuka hati mereka beriman. Bukan begitu. Jangan salah paham.
Kalau kita berpikir bahwa mereka kondisi mereka seperti itu gara-gara telah dikunci mati hati mereka, kalau dibuka berarti sama dengan kita dong. Terzalimi dong mereka, bukan. Kita dapatkan dalam ayat yang lain ya. Bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Dalam surah An-Nisa ayat 155. Misalkan, bahkan Allah telah taba'allahu 'ala qulubihim, bahasanya sudah disegel hati mereka bi kufrihim, gara-gara kekufuran mereka. Jadi hati mereka disegel setelah mereka kufur. Udah kufur membantah terus menerus, baru kemudian Allah kunci hati mereka. Jadi dikunci hati mereka karena pengingkaran, pembangkangan terus menerus dari mereka. Jadi gara-gara usaha mereka sendiri akhirnya terkunci hati mereka. Bukan dari awal Allah kunci hati mereka. Wah, berarti Ustaz, orang-orang kafir itu udah dikunci hati mereka, makanya mereka nggak bisa beriman. Bukan. Kalau begitu zalimlah. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Allah tidak menzalimi hambanya sekalipun, kata Allah. Falamma azaghallahu qulubahum. Pada saat mereka melenceng, maka Allah jauhkan hati mereka. Jadi tindakan daripada Allah setelah mereka refleksi daripada pembangkangan mereka. Maka orang kafir, yang ada model orang kafir, yang mereka dengan membangkang terus-menerus dalam Allah kuncikan hati mereka seperti itu. Dan kami dapatkan ternyata memang model orang kafir ya, yang seperti ini, ketika pola hidup mereka salah, sulit mereka untuk beriman. Ya, seperti maaf ketika saya pergi ke Swiss pada tahun akhir 2019 kemarin, itu saya berdebat dengan salah seorang orang Swiss yang sudah tua. Berdebat ya, tentang masalah Islam. Ya, saya kasih tahu tentang Islam seperti ini, baca ayat, kemudian dia tanya masalah Islamnya. Semua ayat yang saya baca, yang kami bacakan, dia bantah. Enggak ada seperti itu. Itu primitif sekali cara berpikir seperti itu. Enggak ada seperti itu. Kemudian dia bantah lagi, sulit sekali hidup seperti itu. Enggak ada orang mau percaya hidup seperti itu. Ya. Jadi semua yang enggak sesuai dengan pikiran dia, dengan kebiasaan hari-hari dia, kita bilang ada sholat 5 waktu sebelum terbit matahari sudah sholat, kemudian itu sulit sekali hidup seperti itu. Enjoy aja lah hidup ini. Ya, sulit dengan Islam ini. Kemudian nggak boleh makan babi, babi lah yang paling enak makan selama ini. Nggak boleh minum whisky, minuman keras. Itulah yang minuman favorit. Gaya hidup mereka itu telah mengunci mereka. Sebelum kita katakan Allah mengunci hati mereka, ya. Jadi pola hidup, gaya hidup hari-hari yang seperti itu menjadikan mereka terkunci untuk percaya yang benar. Kadang itu menjadikan, maka kita juga di kalangan kita umat Islam sendiri ada orang-orang Muslim tapi susah untuk taat. Kenapa? Ya kawannya sudah begitu, selama ini puluhan tahun hidup seperti itu, makanya sulit untuk berubah. Kenapa? Ya pola hidupnya sudah seperti itu. Maka jangan salahkan, saya sudah terkunci hati saya, terkunci sama Allah. Kalau Allah beri petunjuk sama saya, pasti saya akan dekat. Enggak. Pola hidup yang telah kita buat sendiri menjadikan kita nggak mampu berbuat taat. Kita punya kawan jauh dari masjid, ya. Kemudian salat kita jarang, sesekali pergi ke masjid malu. Katuk masjid ini pernah urusannya, pernah kawi mau, ya. Ya hari ulang kawi baru ke masjidnya. Malai dengan dia, jadi ke masjid jarang. Pola hidup kita sendiri yang kadang mengunci hati kita sebelum kita salahkan Allah mengunci hati. Model manusia yang kedua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada ini. Yang model yang ketiga adalah orang munafik. Panjang pembahasannya. Insyaallah lain kali dan kesempatan